Langkah kecil. Berbagi tentang fakta menarik tentang orang pendiam secara psikologi. Kita semua pernah mengenal seseorang yang lebih pendiam, orang yang tidak banyak bicara dan tidak banyak diperhatikan. Mungkin mereka adalah teman, anggota keluarga, atau hanya seseorang yang Anda lihat di sekitar lingkungan Anda. Bahkan, bisa jadi itu adalah Anda sendiri. Banyak orang beranggapan bahwa cara terbaik untuk membangun pertemanan adalah menjadi orang yang banyak bersuara dan ramah. Sedangkan pendiam sering dianggap kurang kompeten secara sosial. Padahal, banyak sekali di luar sana orang pendiam yang juga sukses dalam pertemanan mereka. Nah, mari kita lihat beberapa fakta menarik tentang tipe pendiam ini. Supaya kita dapat memahami mereka dengan lebih baik, dan bahkan mungkin mempelajari satu atau dua hal tentang diri Anda yang dianggap pendiam selama ini. Nomor 1. Belum tentu pemalu. Sangat mudah untuk berasumsi bahwa orang yang pendiam itu pemalu. Walaupun terkadang benar, tapi tidak selalu demikian. Orang pendiam sudah pasti tidak suka menarik perhatian, mereka bahkan mungkin berusaha keras agar tidak menjadi pusat perhatian. Tapi bukan berarti mereka malu. Mereka juga bisa ramah, bersosialisasi, dan senang ngobrol sama orang lain yang membuat mereka nyaman. Walaupun mereka lebih memilih sedikit bicara dan lebih banyak mendengarkan. Di dalam pikiran mereka, mungkin ada banyak hal, tapi mereka tidak selalu merasa nyaman untuk berbagi pikiran atau perasaan dengan orang lain. Nomor 2. Sangat loyal. Orang pendiam tidak suka bersikap dangkal hanya demi memiliki lebih banyak teman. Mereka lebih memilih kualitas daripada kuantitas, sehingga mendekati mereka membutuhkan waktu dan usaha yang lebih. Tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan mereka, yang akhirnya membuat mereka hanya memiliki sangat sedikit sahabat yang benar-benar bisa klik dengan mereka. Jadi, kalau Anda bisa menjadi teman dekatnya, itu adalah hal yang luar biasa. Bahkan, mereka tergolong orang yang sangat menjunjung tinggi loyalitas. Mereka juga tahu bagaimana menyimpan rahasia dan cenderung loyal kepada Anda. Nomor 3. Belum tentu marah atau depresi. Orang yang pendiam sering juga dianggap sebagai pemarah atau sedang depresi, dan ini belum tentu benar. Karena dominan dari mereka adalah introvert, di mana interaksi sosial cukup menguras energi mereka, kadang mereka hanya perlu menjauh dari keramaian untuk sementara waktu, dan mengisi ulang energi mereka dengan menyendiri. Mereka sering menghabiskan waktu untuk merenung tentang kehidupan dan belajar dari pengalaman. Nomor 4. Penuh rasa ingin tahu, mandiri, dan memiliki motivasi yang tinggi. Rasa ingin tahu yang mereka miliki membuat mereka berani mencoba sesuatu dan belajar tentang hal-hal baru. Mereka juga lebih mandiri dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahu mereka apa atau kapan sesuatu harus dilakukan. Mereka lebih suka bekerja sendiri karena dengan begitu mereka bisa mengendalikan nasib mereka sendiri. Selain itu, mereka cenderung imajinatif dan kreatif. Hal ini biasanya dikarenakan mereka menghabiskan banyak waktu memikirkan hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain. Nomor 5. Sangat sensitif dan penuh empati. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa orang pendiam cenderung lebih sensitif dan berempati daripada rekan mereka yang lebih banyak bersuara. Hal ini karena mereka cenderung memiliki respon emosional yang lebih kuat terhadap berbagai hal. Mereka bisa saja menangis saat menonton film sedih atau lebih mudah marah. Tapi, ini bukan berarti mereka cenderung lebih mudah tersinggung dengan kata-kata orang lain. Mereka hanya lebih mudah dalam menyelami perasaan mereka sendiri dibanding orang-orang di sekitar mereka. Orang yang pendiam juga memiliki kemampuan menempatkan diri mereka pada posisi orang lain, dan memahami perasaan, serta emosi orang lain, seakan-akan itu adalah pengalaman mereka sendiri. Nomor 6. Belum tentu bosan, walaupun terlihat bosan. Orang pendiam jarang bosan. Mereka mungkin sedang memikirkan sesuatu yang menurut mereka sangat menarik.
Atau, mereka mungkin sedang menikmati kesunyian dan fokus pada apa yang terjadi di sekitar mereka. Karena mereka adalah pendengar yang aktif, maka mereka mampu memperhatikan suatu obrolan atau keadaan tanpa harus terlibat langsung di dalamnya. Selain itu, orang yang pendiam biasanya mendapatkan energi dan fokus dari aktivitas yang mereka lakukan secara sendirian. Mereka juga kaya akan kepuasan batin, sehingga tidak memerlukan sesuatu dari eksternal untuk merasa puas. Nomor 7. Memiliki kesadaran yang lebih. Orang yang pendiam merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, sehingga mereka merasa bebas mengekspresikan diri mereka dengan cara mereka sendiri. Sifat ini membuat mereka jujur dengan diri sendiri dan juga orang lain. Mereka mudah berterus terang kepada orang lain ketika mereka membutuhkan suatu perubahan atau ketika sesuatu tidak lagi berjalan dengan baik dan mereka memiliki keberanian untuk melakukan perubahan itu. Selain itu, orang yang pendiam menyukai peluang di mana mereka dapat tumbuh secara pribadi atau profesional. Keinginan mereka dalam mengembangkan diri membuat mereka sadar akan pentingnya suatu peningkatan yang berkelanjutan. Nomor 8. Emosi yang lebih stabil. Secara umum, orang pendiam biasanya memiliki emosi yang stabil, yang artinya, mereka cenderung memiliki pandangan hidup yang positif, dan mereka lebih baik dalam menghadapi stres. Ini karena, mereka sangat pandai mengendalikan emosinya, dan tidak mudah reaktif, dibandingkan orang kebanyakan. Karena mereka mampu berbicara seperlunya saja, dan membiarkan orang lain berbicara tanpa menyela, atau menilai mereka, membuat mereka mudah menerima informasi dan mengambil kesimpulan berdasarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Oleh karena itu, mereka lebih siap menghadapi situasi yang sulit dan mampu menyelesaikan konflik dengan lebih mudah. Nomor 9. Lebih sabar. Ketika ada suatu kejadian, mereka lebih cenderung menunggu perkembangan sebelum mengemukakan pendapat atau bertindak. Kesabaran ini berasal dari kemampuan mereka memfokuskan diri pada kondisi saat ini dan menangani satu hal dalam satu waktu. Orang yang pendiam tidak terlalu ambisius untuk mendapatkan suatu pengalaman baru. Hal ini membuat mereka lebih memperhatikan apa yang terjadi di sekitar mereka saat ini dan pikiran mereka tidak terjebak dalam masa lalu atau masa depan. Sehingga mereka memiliki lebih banyak kesabaran dalam menghadapi situasi apapun. Mereka cenderung menilai sesuatu atau membuat keputusan dengan berdasarkan respon emosional yang mereka miliki. Nomor 10. Sangat teliti dan memiliki daya ingat yang baik. Orang yang pendiam memiliki bakat dalam memperhatikan detail dan mengingat hal-hal kecil. Ini karena mereka sering memperhatikan sekelilingnya, mengamati dengan tajam, dan mendengarkan dengan cermat. Mereka sering mengingat apa yang dikatakan dan dilakukan orang lain, dan dapat mengingat informasi dengan cepat. Orang yang pendiam juga merupakan pemberi solusi yang hebat, karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk menganalisis situasi, sebelum memutuskan tindakan apa yang perlu diambil selanjutnya. Nah, itu dia tadi beberapa informasi detail mengenai orang yang pendiam, dan semoga kita semua bisa mendapat manfaat dari mempelajarinya. Bila nanti Anda berada di sekitar seseorang yang tampak pendiam, ingatlah bahwa mungkin ada lebih banyak kepribadian mereka yang belum kita pahami daripada yang terlihat di permukaan. Bagaimana dengan Anda? Beritahu kami di komentar di bawah. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan pencet like dan bagikan video ini di media sosial Anda, agar kami selalu semangat untuk berbagi kepada Anda. Untuk mendapatkan video semacam ini, klik subscribe, dan klik juga bel notifikasi, dan pastikan Anda juga menonton video kami lainnya. Semoga bermanfaat.